2 tahun lamanya saya merayu dia untuk tampil di acara Kikendi. Dan 2 tahun lamanya ajakan saya ditolak mentah-mentah. Saya bertepuk sebelah tangan. Tapi hari ini penantian panjang akhirnya berbuah manis. Dia akhirnya menyerah dan merasa kasihan pada saya. Sehingga hari yang istimewa ini, mari kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Iwan Fals. Kalau cinta sudah dibuang, jangan harap keadilan akan datang. Kesedihan hanya tontonan bagi mereka yang diperkuda jabatan. Oh oh ya, oh ya, oh ya, bongkar. 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 Sabar, sabar, sabar dan tunggu. Itu jawaban yang kami terima. Ternyata kita mesti ke jalan, robohkan setan yang berdiri menangkap. Oh oh ya, oh ya, oh ya, bongkar. 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 Bening dasar serta kesewenang-wenangan, banyak lagi, amat banyak untuk disebutkan. Oh hentikan, hentikan, jangan diteruskan. Kami muak dengan ketidakpastian dan keserakahan. Di jalanan kami sandarkan cita-cita. Sebab di rumah tak ada lagi yang bisa dipercaya. Orang tua, pandanglah kami sebagai manusia. Kami bertanya, tolong kau jawab dengan cinta. Oh, oh. Oh, oh ya, oh ya, oh ya, bongkar. Oh, oh ya, oh ya, oh ya, bongkar. Penindasan serta kesewenang-wenangan, banyak lagi, amat banyak untuk disebutkan. Oh hentikan, hentikan, jangan diteruskan. Kami muak dengan ketidakpastian dan keserakan. Di jalanan kami sandarkan cita-cita. Sebab di rumah tak ada lagi yang bisa dipercaya. Orang tua, pandanglah kami sebagai manusia.
ya, oh ya, oh ya, bongkar. Oh ya, oh ya, oh ya, bongkar. Oh ya, oh ya, oh ya, bongkar. Silakan, Iwan. Pertama tentu saya ingin bertanya, dan saya merasa terhina. Karena 2 tahun lamanya saya minta Anda untuk tampil di Kikendi dan Anda menolak. Tolong jelaskan kepada masyarakat pertanggungjawaban Anda, kenapa Anda menolak tampil di Kikendi selama ini? Kayak dia aja yang sibuk. Waktu Ya. Jadi bukan karena Anda ada dosa di antara kita, nggak ada. Gini ya, memang apa? Saya agak canggung untuk acara-acara gini. Jadi ini yang pertama kali Iya. Anda tampil di acara talk show di televisi seperti ini. Tentu kita ingin tahu, mengapa Anda akhirnya mau tampil di Kikendi? Saya dulu waktu kamu ke rumah itu, Sampai tak datengin rumahnya. ke rumah. Aku bilang, ini orang hebatnya apa sih? Saya nggak berdaya juga, utang janji sama teman-teman yang datang ke rumah juga kan nonton musik. Nah, itu gimana kalau main di acaranya Kikendi, semua mau gitu kan? Waduh, sial gue. Terus enggak, karena bukan apa-apa, kamu kalau nanya kan kadang-kadang ngeri bener ya. Jadi aku bilang sama istriku nanti, udah nggak usah gitu ya. Tapi ya memang yang nggak biasa lah acara-acara kayak gini gitu. Sekarang ke lagu Bongkar. Itu lagu diciptakan kapan persisnya? Waktu saya tinggal di Condet tahun berapa itu? Tahun 89 ya? 89-an gitu. 89. Saya agak orientasi waktu saya agak kacau ini. Ya, kalau orientasi uang kita semua Tahu sama. lah, Ya, tahu. Oh, tapi saya udah kasih istri saya. Oh, gitu. Kasihan emang gak pegang uang dia sekarang. Oke, jadi kalau kita lihat lagu Bongkar, apa pesan yang ingin Anda sampaikan waktu itu? Waktu itu ada cerita tentang Gedung Ombo, Kaca Piring, W. Jepara itu saat itu. Jadi saya agak tersentuh itu. Jadi Kedung Ombo bagi yang belum tahu itu waktu sebagian desa itu dibedol untuk dibuat waduk ya. Di situ penderitaan dimulai waktu itu Anda lihat. Kemudian ada kasus Kaca Piring dan ada W. Jepara itu di Lampung. Ya, di Lampung ya. Lagu itu seperti itu. Kemudian saya dengerin sama Jabung, wah jangan gini dong, dikembangin lagi. Akhirnya kata-kata itu diganti dengan penindasan serta itu tadi. Hubungannya sama suami waktu itu, ada grup itu lahir juga karena memang saat itu perlu ada yang dibongkar. Tapi itu saya pembatalan 100 kota dulu di kekecewaan Anda waktu itu. Ada kekecewaan itu. Kemudian, jadi ada tur rencananya ke 100 kota tapi kemudian dibatalkan ya. Ini batal itu karena apa? Dugaan nggak sementara. Ngerti itu macam-macam cerita. Ada yang bilang persaingan sponsor, ada yang bilang politik saat itu atau pemerintah kurang suka ya. Ini zaman Orde Baru soalnya ya. Iya, zaman-zaman dulu. Ini kan waktu Orde Baru sangat sensitif. Kalau sekarang kan semua orang berani bicara. Kalau dulu Iwan Fals dengan lagu Bongkarnya itu banyak penderitaan yang dialami ya. Jadi lagu Bongkar memang itu menyuarakan perasaan yang Anda rasakan ketika melihat situasi dan kondisi yang ada. Iya, sebenarnya sih lebih dari luar, tapi ternyata justru faktor membongkar yang ada di dalam itu yang juga justru lebih penting. Iwan versus Iwan lah, itu dalam. Jadi ini pertentangan batin Anda pribadi juga di situ ya, terungkap dalam lagu Bongkar. Nah, sebelum kita lanjutkan, menarik juga karena saya akan bertanya soal bahwa selain lagu Bongkar,
Anda ini kan menulis lagu Bento. Banyak orang menganggap lagu Bento itu kependekan dari benci Soeharto. Apakah benar Anda benci sama Pak Harto? Anda nggak usah jawab dulu, karena kita rehat sejenak. Saya akan lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Kembali soal lagu Bongkar. Karena lagu ini dulu Anda ciptakan pada zaman Orde Baru, dianggap ini merupakan pemberontakan terhadap pemerintahan Orde Baru, waktu itu presidennya Pak Harto. Dan kemudian lagu ini ternyata abadi, karena baru-baru ini majalah Rolling Stone Indonesia memberikan penghargaan Bongkar sebagai lagu terbaik dari 150 lagu terbaik sepanjang masa. Pertanyaannya, apakah betul lagu itu merupakan protes Anda pada rezim Orde Baru? Kemudian Anda menciptakan satu lagu lagi, yaitu Bento, yang kemudian dianggap bagian dari benci Soeharto. Apa betul Anda membenci Pak Harto? Saya kalau membenci enggak, cuma memang bosan ya. Artinya, ya karena terlalu lama ya saat itu. Aku nggak ngerti politik, saya nggak ngerti teknis segala macam kayak gitu-gitu. Tapi ada rasa keinginan ingin suasana yang baru saat itu. Dan mungkin juga menjadi santapan pers yang untuk dikembangkan seperti itu. Tapi Bento sendiri apa sih sebenarnya? Bento itu jadi saat itu ada fenomena real estate itu, perumahan anak keluarga muda yang baru tinggal di perumahan, dan soal KKN saat itu kan biasa lah ya. Ini bukan ngeles ya? Enggak, ini benar. Ini benar. Kalaupun saya pakai nama Bento, maksud saya supaya nggak sama aja. Umpamanya saya pakai nama Andi gitu kan, nanti takut protes, atau Budi atau siapa gitu. Jadi saya anggap bahwa Bento itu nggak ada nama yang sama. Walaupun pada akhirnya ada pemain bola dari Timur tuh namanya Bento. Akhirnya ada juga. Lantas berkembang menjadi plesetan-plesetan itu, benci Soeharto, Benteng Tommy atau Beni Soeharto. Saya nggak berdaya untuk masa harus menjelaskan hal-hal yang saya nggak lakukan itu. Anda ini kan anak tentara, tapi Anda mengkritik pemerintah. Anak macam apa Anda ini? Saya anak baik-baik, saya cukup disiplin, saya pemegang sabuk hitam dan 4. Artinya orang untuk mendapatkan sampai dan 4 itu kalau nggak ada disiplin sulit ya. Tapi apakah orang tua tidak merasa miris melihat anaknya menciptakan lagu-lagu yang mengkritisi pemerintahan? Soal itu enggak. Kalau orang tua selalu mendukung, kalau kamu yakin benar ya dia udah langsung. Yang ibu saya sesali kok nggak jadi insinyur itu. Tapi setelah melihat Anda seperti sekarang, apa Ibu masih menyesal? Wah, sekarang saya anak paling disayangi Ibu. Tunggu, jangan senang dulu. Karena saya mencoba membaca biografi dari Iwan Fals. Saya temukan satu catatan yang membuat saya tertawa, dan saya tidak percaya bahwa Iwan Fals waktu duduk di bangku SD, ternyata dia pernah menang lomba adzan se-DKI. Jujur aja, saya yakin ini pasti ada yang salah di sini. Anda juara adzan, ini serius? Serius. Iya. Jadi nggak heran dong kalau ada Bento, ada Bongkar, ada Umar Bakri, ada Kemesraan. Ya, artinya memang tenggorokannya udah ke situ. Gitu. Saat juara adzan itu saya juga sempat juara DKI untuk judo, juara ketiga tadi, tingkat SD. Oh, jadi Anda sudah mulai olahraga bela diri itu dari SD? Tapi judo dulu. Terus kemudian karate. Baru karate. Iya.
Oke, sebelum saya lanjutkan, ada baiknya kita ikutin kisah hidup seorang Iwan Fals. Wajahku ganteng, banyak simpanan, sekali lirik. Virjiawan Listianto lahir di Jakarta 3 September 48 tahun lalu. Kiprah musiknya yang demikian cemerlang sangat jauh berbeda dengan cita-citanya sebagai anak seorang tentara. Meski di usia dini, ia belajar banyak olahraga bela diri. Pada akhirnya, Iwan memilih gitar sebagai senjata hidupnya. Karir bermusiknya ia tekuni dari bawah. Ia mengamen di jalanan hingga akhirnya menjadi musisi ternama. Lagu-lagunya kerap dihubungkan dengan protes-protes sosial seperti kemiskinan, ketidakadilan, dan pengangguran. Perjuangan besar telah dilakukan Iwan untuk mencapai posisinya saat ini. Banyak hambatan dalam bermusik tentu telah memproses Iwan menjadi musisi yang handal dan dianggap karismatik. Bahkan majalah Time di tahun 2002 telah menobatkannya sebagai Asia the Greatest Living. Kalau aku punya mimpi di slang tuh ada dua yang menginspirasi lewat musik itu, God Bless dengan kekerasan rocknya. Kalau lirik dan perjuangannya itu terinfluence sama Iwan Fals. Cuma dia musisi besar emang karismatis ya. Semua orang. Saya juga pernah di Lebak Bulus dia show saya MC-nya. Itu luar biasa tuh. Sampai waktu itu kalau nggak salah MC pada nggak berani MC-in Iwan karena ganas-ganas kalau nonton ya. Melalui musik, Iwan Fals memang berkawan dengan berbagai lapisan. Dari jutaan fansnya yang tergabung dalam organisasi OI, sejumlah musisi, seniman, hingga pengusaha. Saya ingat sekali waktu itu kami berlima kalau seandainya habis rekaman jalan kaki. Cuma jalan kaki dulu rekamannya di Gang Karung, di daerah mana saya agak lupa itu, di kota. Ya udah, itu ya yang kenangan saya yang paling dalam sama Iwan. Iwan kalau nggak salah waktu itu juara lomba musik humor. Kami juara lawak mahasiswa, digabung dalam satu kaset. Nah kita kan dibuat kaset kan ada covernya. Nah, kami udah game seru dibuatin sama Dwi Kun. Nah Iwan juga perlu ada fotonya juga, kan kita kejar-kejar Iwan, man, foto dong Wan buat di kaset nih. Ini kan pertama kali kita muncul di kaset, mesti kan exciting gitu. Nih ya, foto ini black and white 3x4 dan dia foto masih SMP. Saya ingin melihat Iwan waktu muda penuh dengan ketegaran, kejantanan, Spartanisme. Memang saya tahu Iwan menjadi sosok seorang yang total berubah waktu kehilangan putranya yang kami cintai. Saya pun merasa kehilangan dengan perginya Ananda Galang. Harapan saya ke depan agar berimbang, jangan terlalu baik. Artinya tetap jantan, tegar, berontak terhadap hal-hal yang tidak sesuai dengan kedaulatan hidup. Berserakan, berhamburan kayak jeroannya binatang. Menarik karena selain perjalanan hidup yang panjang, Anda bekas pengamen ya. Kemudian bagaimana komentar-komentar sahabat-sahabat Anda dulu tentang Anda ya. Dan juga menarik karena pilihan musik Anda. Ya, kalau lihat Anda kan pernah juga menyanyikan lagu-lagu country, kemudian menyanyikan lagu-lagu rock, dan kemudian memilih jalur balada, kritik sosial. Kapan persisnya Anda merasakan bahwa ini lebih cocok buat musikku? Aku nggak tahu lah soal aliran-aliran itu. Ya nyanyi aja gitu. Kalaupun ada yang bilang country, rock, balada atau itu bukan pilihan, itu mengalir begitu mengalir aja. itu aja. Anda bahagia nggak sekarang dengan pilihan itu? Alhamdulillah bahagia sih. Oh kalau saya nggak bahagia saya nggak mau isi acara ini loh. Oh gitu ya.
dari kulit buaya. Selamat pagi, berkata Bapak Umar Bakri. Ini hari aku rasa kopi nikmat sekali. Tas hitam dari kulit buaya. Mari kita pergi memberi pelajaran ilmu. Pasti itu murid bangalmu mungkin sudah menunggu. Laju sepeda kumbang di jalan berlubang. Selalu begitu dari dulu waktu zaman Jepang. Terkejut dia waktu mau masuk pintu gerbang. Polisi bawa senjata berwajah garang. Bapak Umar Bakri kaget apa gerangan. Berkelahi Pak jawab murid seperti jagoan. Bapak Umar Bakri takut bukan kepala. Itu sepeda butut dikebut lalu cabut kalang kabut cepat pulang. Standing dan terbang. Umar Bakri, Umar Bakri, pegawai negeri. Umar Bakri, Umar Bakri, 40 tahun mengabdi. Jadi guru jujur berbakti, memang makan hati. Umar Bakri, Umar Bakri, banyak ciptakan menteri. Umar Bakri, profesor, dokter, insinyur pun jadi. Tapi mengapa gaji guru Umar Bakri seperti dikebiri? Lagi sepeda tumbang di jalan berlubang. Selalu begitu dari dulu waktu zaman Jepang. Dia waktu mau masuk pintu gerbang. Banyak polisi bawa senjata berwajah. Bapak Umar Bakri kaget apa gerangan. Berkelahi Pak jawab murid seperti jagoan. Bapak Umar Bakri takut bukan kepala. Itu sepeda butut dikebut lalu cabut kalang kabut. Bakri kentut cepat pulang. Pegawai negeri. Umar Bakri, Umar Bakri, 40 tahun mengabdi. Jadi guru jujur berbakti, memang makan hati. Umar Bakri, Umar Bakri, banyak ciptakan. Umar Bakri bikin otak orang seperti otak hati. Tapi mengapa gaji guru Umar Bakri seperti dikebiri? Bakri, Bakri, kasihan amat lu jadi orang. Gawat. Inilah Umar Bakri ini bikin kacau aja. Jadi yang saya suka dari Umar Bakri itu, Jangan ngomong dong, nanti aku tanya dulu. oh gitu. Enggak, ini. Oh, ini. Oke, jadi pertanyaannya, Umar Bakri, kenapa lagu itu Anda ciptakan? Apa dibalik ini semua? Ya, apa ya, karena saya murid gitu ya. Setiap lagu itu ya datang begitu aja. Memang betul saya murid, Umar Bakri itu guru. Tapi apakah karena saya murid dia guru, saya bisa menciptakan lagu itu? Aku pikir nggak begitu. Nggak selalu begitu. Jadi soal lagu kan soal panggilannya, soal aduh pengen bikin lagu ini, pengen ini. Kebetulan Umar Bakri. Nah, Umar Bakri itu Kebetulan- tokoh yang real, yang betul-betul ada atau imajinasi? Ada guru itu, tapi bukan Umar Bakri. Tadinya Abdul Ghani sebenarnya. Cuman karena teman saya punya bapak namanya Abdul Ghani, lu jangan Abdul Ghani bapak gue. Akhirnya Umar Bakri, tapi ternyata ada juga yang orang namanya Umar Bakri. Umar Bakri. Jadi udah serba salah aja. Ya, Tapi pesan apa yang mau disampaikan di situ?
dulu nggak ada punya pesan apa-apa, saya bikin lagu gitu aja. Kemudian setelah lagu itu beredar dan saya coba menganalisa tentang lagu itu. Oh ya, itu rupanya guru ya, kesederhanaan, keluguan, kewajaran, apa. Pernah tahu nggak reaksi dia waktu dengar lagu Umar Bakri ini? Ada satu tokoh, dia udah nggak mungkin pensiun. Sekarang hidupnya membantu orang-orang yang kena musibah. Jadi kayak ada tsunami umpamanya. Dia atau di Jogja ada gempa. Dia datang ke tempat itu naik sepeda. Kemudian ya dia kadang nggak punya apa-apa, dia bantu, dia pijitin orang-orang yang kena musibah, dia temani teman-teman yang hidupnya hanya itu aja sekarang. Tapi dia selalu lebih dulu kalau ada bencana. Ada. Tapi dia tahu bahwa Umar Bakri itu terinspirasi dari dia. Menurut dia begitu. Dia tahu ya. Ya saya ya alhamdulillah ada yang sama seperti itu. Tapi untuk Umar Bakri saya nggak lihat itu apa tokoh di apa di awang-awang di kepala saya. Jadi apa bayangan saya tentang guru, karena saya dulu seneng bolos. Nah ini sebenarnya jadi kompensasi dari rasa bersalah Anda pada guru sebenarnya. Nah ya, itu lebih tepat lah. Iya, ini dilahirkan atau diciptakan pada tahun-tahun awal 80-an atau 77 kalau nggak salah itu. Oh, 77 atau 75. Tapi edarnya 79 atau 80 gitu. Saya nggak hafal. Sekitar gitu ya. Kan Umar Bakri ini mengingatkan saya pada grup band namanya Babadotan. Babadotan. Nah itu grup apa itu? Nama aja udah nggak jelas itu. Jadi Babadotan itu apa kalau pendaki gunung mungkin tahu ya, itu dari Sunda, jadi pohon-pohonan yang bau kentut gitu. Jadi daun-daun yang kalau bau gitu ya gitu. Nah, itu saya, Egy, ada Gum-Gum, ada Tony main musik country. Sempat juara satu untuk tapi belum sempat direkam. Oh ini Babadotan. Oh iya itu. Yang Kribo siapa? Itu saya tengah. Itu Gum-Gum, itu kalau nggak salah siapa? Egy apa Tony? Egy ya. Terus kemana sekarang mereka ini? Egy sibuk sinetron. Gum-Gum udah pensiun dari kerja. Sekarang di Bandung dia. Coba ada Egy nggak di antara penontonnya? Coba Egy berdiri. Weh. Waduh. Oke, jadi Egy juga termasuk yang main di Babadotan ya. Grup musik yang nggak jelas itu ya. Gitu kan maksudnya ya, Babadotan kan. Kalau kenapa kok nama itu? Saya nggak bisa jawab itu. Ya. Itu mungkin Egy bisa jawab atau mungkin Gum-Gum. Coba Egy bisa jawab. Kenapa namanya nggak jelas itu? Saya sendiri nggak tahu. Itu kan personilnya aja nggak tahu. Yang punya ide itu Gum-Gum sebetulnya. Gum-Gum. Oh. Jadi ceritanya pada saat kita daftar ya, seingat saya ditanya nama grupnya apa, sekeluarnya aja Babadotan. Nah, sorry. Yang menarik, Anda katakan ini di majalah Gadis ini, saya lihat clippingnya ini ada. Saya coba baca ya. Di situ Anda menyebutkan waktu itu Anda orang yang tidak mau tampil ditemani orang lain atau musisi lain. Anda mau sendiri. Ini kesombongan lah, ini sombong lah. Tapi di sini Anda bilang bahwa hanya 2 orang yang Anda tanda kutip izinkan untuk mendampingi, yaitu yang pertama Dedek Haris. Karena katanya kalau Anda main itu gripnya itu bisa berubah-ubah gitu, berbeda-beda tiap hari. Itu sebenarnya orang yang nggak bisa main gitar itu sebenarnya. Nah, terus ini almarhum ya Dedek Haris ya. Sudah almarhum sekarang, tapi orang kedua tadi Gum-Gum yang Anda izinkan. Kenapa Anda izinkan Gum-Gum untuk mendampingi Anda? Ini loh, saya terpukau sama dia main banjo waktu itu. Saya main gitar, ada gitar bundar, kulit banjo dia main, ini, waduh kok bunyinya enak, dan Gum-Gum ini apa ya, lucu dan
Tapi juga Sorry. sebenarnya galak juga dia tuh. Kalau kita latihan sampai kalau marah-marah, benar. Tapi juga apa? Nah, itu yang mungkin membuat saya juga saat itu mau diajak. Dan main country itu kan beatnya semangat ya. Deng, deng, deng. Saat itu umur saya segitu kena beat seperti itu rasanya waduh. Terwakili. Gum-gum teman-teman di Babadotan itu. Gum-gum kalau nggak salah kami punya rekaman dokumenter Gum-gum. Apa Gum-gum yang ini? Coba. Berapa lama Anda nggak ketemu Gum-Gum? Wah, lama. Saya tapi beda mukanya ya? Tapi masih, ya kalau udah umur ya pasti beda. Perasaan jadi tambah galak gitu ya. Saya nggak pernah ketemu. Udah lama nggak pernah ketemu. Dari tahun? Wah, tahun nggak tahu, saya udah lama bener dah. Oke, kalau gitu kita panggil Gum-Gum Gumilar. Ini teman lama, saking lama. Oke, Kang Gum-Gum, silakan duduk sini nih. Saya mau tanya, ini jangan-jangan banyak sekali kebohongan Iwan yang harus diungkapkan malam ini. Anda kenal dia di mana? Masih SMA. SMA. Saya sudah kerja dan sambil kuliah. Masih celana abu-abu, baju putih. Anak kecil sekali. Tapi punya potensi. Betul. Nah, dari mana Anda tahu anak kecil itu punya potensi? Maaf, sebelum Babadotan ada, dia sudah punya nama sebetulnya di Bandung. Jadi Anda mulai akrab dengan Iwan Fals di mana? Nah, ini curiga saya. Coba. Curiga ya. Curiga kenapa? Kenapa ngedeketin saya? Jangan-jangan ada kaitannya dengan Teh Yos. Ayo, aku coba nolak. Wah, ini kacau ini. Tunggu, saya selama ini cuma dengar kabar bahwa Iwan ini karena naksir sama yang namanya Rosana atau kita biasa panggil Mbak Yos, itu memanfaatkan Anda, apa betul itu? Yang penting ujungnya ya, dapatkan istri yang solehah ya. Amin. Subhanallah. Dan perempuan yang kuat. Jadi beruntung sekali dia ya. Sekali. Berarti yang rugi perempuannya ya. Bukan, nggak musibah ya, bukan musibah. Oh, bukan musibah. Iya. Subhanallah. Jadi apa yang Anda lihat dari seorang Iwan waktu Anda di IKJ ya waktu itu ya, atau LPKJ, Lembaga Pendidikan Kesenian Jakarta. Sekarang jadi potensi apa yang Anda lihat dari seorang Iwan waktu dia kuat. masih kecil itu? Kuat. Semangatnya kuat. Yang disampaikan itu adalah saya akan jadi penyanyi besar, penyanyi terkenal dan terbukti. Itu yang saya tahu. Subhanallah. Betul. Jadi udah berapa lama sebenarnya Anda nggak ketemu Iwan? 30 tahun ya. Iya. 30 tahun. Saya sudah kakak memang 10 tahun beda lebih tua saya. Iya. Ya kelihatan lah kalau itu. Bang Andi ini paling-paling nih. Pak Mahfud aja jongkir. Kenangan apa yang paling melekat dalam ingatan Anda soal Iwan Fals? Ya memang saya tekad. Terus saya suka apa?
hal yang kecil diperhatikan. Boleh saya nginep di rumah Bang Iwan, tapi anduk tidak boleh pakai, betul nggak? Itu betul, dan saya lakukan sekarang kepada anak saya. Anak saya ataupun saya, tamu, sediakanlah handuk sendiri. Apalagi sikat gigi ya. Jangan-jangan yang dikasih bukan sepatu. Tapi bagaimana perasaan Anda melihat sahabat Anda, teman Anda, walaupun adik kelas ini ya? Anda satu kelas sama istri? Betul, satu kelas, tapi memang saya jauh lebih tua, 10 tahun juga adanya perbedaannya. Iya, Anda sudah kerja ya? Betul. Anda kerja, kemudian Anda kuliah lagi, Betul. bergaul dengan anak muda ini. Betul. Dan memang dia ini ngejar-ngejar Mbak Yos. Dan berhasil, dan sekarang berhasil kenyataannya. Oh, waktu itu Gum punya grup ini, Bencelung. Bencelung humor. Musik humor. Itu saya sendiri mulai ingat Gum ya? sama grup. Terus entah kenapa Yos. Soal istri ini penting karena ada pengakuan yang jujur dari seorang Iwan bahwa dia masuk IKJ demi seorang calon istri waktu yang itu. solihah. Betul. Ya. Dan sesudah dapat dia berhenti kuliah. Nanti cerita, Anda harus cerita, tapi saya jadi ngebayangin ini ya, boleh nih. Saya ngebayangin Mas Andi kalau di rebonding ini gimana? Kebayang aja Pak? Kelihatannya sudah mulai ada dendam di antara kita. Oke. Kang Gunggung, terima kasih banyak ya udah hadir di acaranya Iwan Fals hari ini. Luar biasa Anda mau datang dan Anda termasuk yang mengagumi Iwan Fals. Terima kasih banyak. Baik, nggak usah tampil ya. Nanti kita ketemu. Tapi di sini aja dulu. Main apa? Main? Ya, boleh saya kasih waktu 5 menit ya. Mau main? Bagaimana kalau kita daulat ya? Saya ini si gembala sapi. Ya beli, ya beli, ya beli. Gimana lagi? Inilah kerjanya si gembala sapi. Apa yang kau pikirkan lagi? Saya ini si gembala sapi. Ya beli, ya beli, ya beli. Kerjanya si gembala sapi, apa yang kau pikirkan lagi? Bila hari sudah petang, sapi pulang ke kandang, saya urut dari belakang. Inilah kerjanya si gembala sapi, apa yang kau pikirkan lagi? Luar biasa. Jadi ini dulu Bapak Dotan. Lagu ini juara tuh. Juara apa? Ya, ada festival country Trisakti waktu bikin itu. Oh jadi itu tadi. Ya.
banyak isu atau rumors di sekitar konser-konser Anda. Termasuk tadi kita bicara rencana konser di 100 kota yang berantakan. Kemudian ada yang bilang di Pekanbaru misalnya, Anda menyanyi, kemudian hari pertama sudah dipanggil, diinterogasi. Bahkan ditahan 2 minggu. Nah, tolong klarifikasi rumors-rumors atau isu-isu semacam itu betul atau enggak? Iya, Pekanbaru 14 hari waktu itu diinterogasi, tapi ya bukan di penjara ya, diinterogasi. Ya. Diinterogasi 14 hari? Ya. Karena itu yang hebat, dituduh, yang menginterogasi. Kenapa? Kok tahan dia 14 hari nanya orang? Saya baru 2 jam udah capek nih. Ya yang hebat juga yang diinterogasi juga. Jadi apa yang terjadi hari ini? Dianggap menghina kepala negara saat itu. Karena? Sama ibu negara. Karena lagu Demokrasi Nasi sama Mbak Tini kalau nggak salah. Sama Hidup Pola Saudara. Jadi bukan lagu Bento dan Bongkar. Oke. Nah menarik karena lagu Mbak Tini. Lagu Mbak Tini ini kan Anda bercerita seorang pelacur atau pelayan warung kopi. Mantan pelacur kan? Mantan PSK lah ya. Pekerja seks komersial. Dan Suhardi suaminya. Suhardi atau Soeharto? Waktu di panggung saya rubah jadi Soeharto. Tunggu, supaya jelas lagu itu bercerita tentang apa? Supaya kita dengar jelas. Jadi tentang supir sama pelayan warung. Itu kan selalu ada, sering ketemu ya. Ya dia ingin membentuk rumah tangga yang sakinah mawadah. Terus? Itu, tapi karena entah perjalanan nasib itu, akhirnya supir ini mantan gali juga, mantan preman. Ya, di PHK waktu itu dia, kalau nggak salah. Ya akhirnya balik lagi menjadi itu jahat. Lalu istrinya juga karena jauh dari suami kembali lagi menjadi PSK, menjadi pelacur. Dan itu ditafsirkan seperti tadi, menghina kepala negara. Dianggap karena namanya sama tadi itu dari Soeharto katanya. Padahal saya cuman ya ada sih mungkin pikiran-pikiran itu. Nah, kenakalan saat itu saya masih muda bener ya. Saya masih jadi, tapi begitu ditanya saya nggak tahu ya, mungkin tukang bakso ya, mungkin beliau sendiri almarhum atau karena selalu menghiasi televisi dan itu yang terekam di kepala saya. Begitu ada pertanyaan kenapa kok Tini, kenapa kok Soeharto, saya juga bingung jawabnya. Mungkin iya juga, mungkin enggak. Saya malah sibuk nangis saja. Anda nangis? Iya dong. Iwan Fals nangis? Iya. Iwan Fals nangis? Karena gini, kenapa Anda nangis? Yang saat itu yang tanya-tanya kan serem-serem ya. Serem, nggak tidur berapa hari. Jadi alasan Anda ditahan, diinterogasi itu apa? Menghina? Iya, menghina. Radiogramnya gitu ke Laksus. Dulu Laksus namanya, ke Sumbar Riau, menghina ibu dan kepala negara. Tapi akhirnya bagaimana setelah 14 hari di interogasi? Karena memang nggak terbukti, saya menghina. Lagunya nggak menceritakan tentang kepala negara, tentang ini. Akhirnya malah yang interogasi saya senang sama saya dikasih marga. Dikasih marga? Iya. Marga apa? Sihaan. Tapi apa betul setelah kejadian itu Anda dan keluarga sering mendapat teror? Tepatnya teror dari diri sendiri, mungkin prasangka saya sendiri, ketakutan saya, ketakutan keluarga, ketakutan. Jadi rasanya ada orang ngikutin terus gitu ya. Padahal ya mungkin iya atau dia mungkin enggak, saya nggak tahu. Jadi karena kan saya nggak kepikir sama sekali, karena saya nyanyi di Jakarta, nyanyi di Bandung, nyanyi di mana-mana nggak diapa-apain. Lagunya sama tentang itu, bahkan saya sebutin nama waktu itu ya. Nggak diapa-apain di ITB, di kampus-kampus gitu ya. Tapi begitu di Pekanbaru, kok jadi masalah gitu. Kemudian diteruskan ke Kramat 5, 2 bulan kalau nggak salah ya, harus lapor. Kramat 5 waktu itu Laksus itu. Laksus ya. Laksus sekarang nggak ada ya, udah nggak ada ya. Iya. Saya nggak tahu tuh. Nggak perlu tahu juga. Anda kok masih ketakutan kelihatannya. Dulu kalau nggak salah itu barengan saya tuh yang pemalsu uang apa-apa gitu. Jadi ada penyelundup bawang putih. Jadi diinterogasi sambil kaki kelingkingnya dijepit sama kursi gitu kan. Oh yang benar. Nah, saya di situ kan, saya melihat, waduh ntar gua bikin juga.
Jadi ya anak muda ya. Tapi akhirnya berakhir baik lah. Kalau ya. sekarang gitu ya Pak damai aja lah. Gitu. Tapi lagu Mbak Tini itu nggak pernah direkam? Nggak pernah. Saya juga udah lupa mungkin saya lagu nyanyinya. Kembali lagi soal ada kesan Anda benci Pak Harto. Saya mau klarifikasi lagi. Nggak. Saya termasuk orang yang mengagumi. Kok bisa ya bertahan 30 tahun? Iya, terus terang. Ini positif atau ya, negatif? Positif. Oh, positif. Tentunya ada alasan yang kuat sehingga bisa seperti itu. Anda pernah ketemu langsung Pak Harto nggak? Pernah. Waktu adik saya menikah, walinya Pak Harto. Jadi waktu ketemu Pak Harto, kesan pertama apa? Ya, kan dia banyak orang yang nggak mungkin, dia senyum-senyum aja kan. Saya juga ya selayaknya ketemu presiden kan. Emang kalau ketemu presiden harus bagaimana sih? Ya agak bungkuk dikit gitu kan. Nah jadi saat itu saya wali dari adik saya. Kemudian jadi menyambut ya? Menyambut itu, jadi ada kan keluarga Jawa biasanya. Ya. Pak Harto ya. Satu lagi yang saya perlu luruskan, berterima kasih dengan pada Orde Baru. Karena ada Umar Bakri, ada Wakil Rakyat, ada Serdadu, ada Bento, ada Bongkar, ada lagu-lagu saya yang fenomenal. Tikus ya? Kantor yang suka diputar sama TV tapi nggak bayar royalti. Terus ada Iwan Fals lah. Artinya bukan saya mengiyakan apa yang terjadi waktu itu, tapi bahwa saya lahir di situ dalam suasana seperti itu, dan saya merasa sendirian saat itu. Pak Harto di mata rakyat kan ada dua versi, ada yang sangat tidak suka pada Pak Harto, tapi ada juga yang sangat mengagumi Pak Harto. Anda di posisi mana? Saya nggak di mana-mana. Ya, saya suka sama Pak Harto. Kebetulan wajahnya mirip bapak saya. Jadi kalau saya lihat bapak ada kemiripan. Sampai satu saat pergi ke desa, bapak saya dibilang Pak Harto. Oh, bukan. Nah, itu. Jadi penilaian Anda pribadi gini, soal orang suka nggak suka gitu ya. Soal orang suka nggak suka. Saya pikir wajar. Ini kalau sekolah di jurnalistik begini nih. Nggak. Kita nanya, dia bilang tunggu dulu saya mau jawab. Ya, maksud saya gini, soal suka nggak suka dalam politik ya, wajar aja. Artinya kan memang ada menang kalah itu. Memang kodratinya begitu. Makomnya seperti itu politik. Ada yang suka, ada yang nggak suka. Oleh karena itu saya nggak tertarik dengan politik. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Saya lebih baik ya beginilah gitu. Walaupun politik sebagai inspirasi buat saya. Menarik sekali, karena waktu saya datang ke konsernya Iwan Fals, ya, pulangnya saya lihat semua orang dibagi-bagi pohon atau bibit pohon. Apa yang terjadi? Ya sederhana aja, saya punya anak masih 7 tahun, saya nggak mau anak saya nggak punya oksigen yang bagus gitu. Sementara cerita-cerita tentang lingkungan kan kabar buruk ya. Kutub utara mencair, selatan mencair, dan kita terancam dari mana-mana. Dari jalan keluar adalah menanam, lalu merawatnya. Nah, saya coba tanamkan sama manajemen, sama teman-teman yang datang ke rumah, OI atau Falsmania atau siapapun yang datang ke rumah. Ayo tanam, udah tanam, lalu merawat. Jadi itu yang saya pernah baca, satu pohon katanya untuk 2 orang oksigennya. Jadi itu yang mengilhami Anda untuk membagi-bagikan pohon. Nah itu kan kemudian saya dengar-dengar Anda akan melahirkan satu album baru lagi, Keseimbangan. Nah di situ banyak juga pesan-pesan atau lagu-lagu yang liriknya punya pesan kuat tentang lingkungan. Salah satu kalau nggak salah ada lagu Suhu. Apa hebatnya lagu Suhu ini? Suhu kalau dipaksakan ke lingkungan ya bisa tentang keseimbangan ya. Tapi saya memaknai Suhu itu sebagai jawaban terhadap persoalan kejiwaan saya saat itu. Waktu saya tadi Mas Jody ngomong soal kehilangan. Anda sakit jiwa? Iya. Pada saat anak saya Galang pergi, tentu sakit jiwa saya. Nah itu tiba-tiba di tempat teman di satu kamar murid Bango Putih
ada piringan, ada piring, ada puisi tentang kekerasan, keluasan, tentang keseimbangan. Loh, kok saya seperti ini jalan keluar nih. Kena gitu. Ada akhirnya, oh iya ya, coba. Gitu. Jadi inspirasi lagu itu sehingga nggak jadi sakit jiwa. Anda kelihatan mulai dendam juga. Kan saya bercanda. Lah yang mulai nih. Kekerasan ada batasnya, keluasan tak ada batasnya. Tak ada kuda-kuda yang tak bisa dijatuhkan. Karena itu geseran lebih utama. Keunggulan geseran terletak pada keseimbangan. Rahasia keseimbangan adalah kewajaran. Wajar itu kosong. Membentur dapat diukur, menempel sukar dikira. Mundur 1 langkah, maju 8 langkah. Kosong dan isi bergantian menuruti keadaan. Kekerasan ada batasnya, keluasan tak ada batasnya. Tak ada kuda-kuda yang tak bisa dijatuh. Karena itu geseran lebih utama. Keunggulan geseran terletak pada keseimbangan. Rahasia keseimbangan adalah kewajaran. Wajar itu kosong. Membentur dapat diukur, menempel sukar dikira. Mundur 1 langkah, maju 8 langkah. Kosong dan isi bergantian menuruti keadaan.
Tadi Anda menyebutkan lagu Suhu berkaitan dengan Galang almarhum. Pada tanggal 25 April tahun 1997 adalah momentum terbesar dalam hidup Iwan karena dia kehilangan ananda tercinta. Kenangan apa yang paling dalam yang Anda rasakan tentang Galang? Iwan Fals mah kecil gitu. Kenapa? Ya karena dia mulai menentukan hidupnya sebagai pemusik. Aku berhenti sekolah, aku pilih musik sebagai jalan hidup saya. Itu. Kemudian setelah itu dia mengambil sikap. Mengambil sikap. Pada saat usia berapa? Dia sudah datang pada Anda. Dia bilang dia tidak mau melanjutkan sekolah. Ya, dia mau main musik. Dia mau bermain musik. Anda izinkan waktu itu? Ya, saya belum jawab. Sebagai seorang ayah, apakah Anda kaget mendengar anak Anda pada usia 15 tahun sudah menyatakan sikap seperti itu? Ya, saya sulit ngomong. Ada bangganya juga, tapi kok masih muda bener ya gitu. Itu kan tidak lazim ya. Artinya anak-anak seumur dia kan harusnya sekolah. Oh, tapi di jalanan banyak anak seperti itu. Itu karena tidak mampu, tapi kan saya juga nggak mampu. Tapi menarik karena Anda akhirnya mengikuti jalan pikiran Galang ya, bahwa dia bermain musik dan tidak sekolah lagi. Ya, saya bisa apa nggak bisa. Ya paling nasihat selalu. Tapi kan punya pilihan-pilihan dan masuk akal buat saya. Dan dia buktikan di album Bunga. Dan saya lihat latihan dia, kesempat ke studionya saya perhatiin. Cuma dia sendirian di studio itu, teman-temannya belum datang. Dia tepat waktu. Ya. Banyak orang tidak berani memberikan pertanyaan ini atau tidak nyaman untuk bertanya pada Anda. Tapi hari ini saya memberanikan diri untuk bertanya pada Anda. Apakah Galang meninggal karena overdosis menggunakan obat-obat terlarang? Nggak, ya itu nggak ada udah apa? Memang ada gangguan pernafasan, dia agak nggak bagus ya di pernafasan dia. Iya. Sempat dia seperti layaknya anak-anak umur itu mencoba ya. Ini ini ganja, ini apa? Putau saat itu atau ini udah. Tapi udah tahu ya udah, aku udah tahu. Terus aku mau musik, mau latihan. Tapi saya percaya sama dia cepet tahapan itu dia lewat itu. Dan dia lewatin dengan gagah, dia albumnya diselesain. Ya, sebelum saya tanya lebih jauh bagaimana saat-saat kematian seorang Galang, kita rehat sejenak, saya akan lanjutkan setelah. Dari pernikahannya dengan Rosana, Iwan memiliki 3 anak, Galang Rambu Anarki, Anissa Cikal Rambu Basai, dan Raya Rambu Robbani. Nama Galang juga dijadikan salah satu lagu Iwan, berjudul Galang Rambu Anarki, pada album Opini. Anarki, anakku, lahir awal Januari. Lagu ini bercerita tentang kegelisahan orang tua menghadapi kenaikan harga-harga barang sebagai imbas dari kenaikan harga BBM yang bertepatan dengan hari kelahiran Galang, 1 Januari 1982. Nama Cikal sebagai putri kedua juga diabadikan sebagai judul album dan judul lagu Iwan Fals yang terbit tahun 1991. Galang mengikuti jejak ayahnya terjun di bidang musik. Ia kemudian menjadi gitaris kelompok Bunga dan sempat merilis 1 album perdana sebelum Tuhan mengambilnya kembali. Galang Rambu Anarki meninggal pada bulan April 1997 secara mendadak, yang membuat aktivitas bermusik Iwan Fals sempat vakum selama beberapa tahun. Dan baru tahun 2003
ia aktif kembali. Kehangatan keluarga ini bertambah dengan lahirnya putra ketiga mereka, Raya Rambu Rabbani, di tahun 2003. Iwan dan keluarga tinggal di kediaman mereka di Desa Lui Nanggung, Cimanggis, Depok. Sebuah tempat asri yang tak hanya berfungsi sebagai rumah, tapi juga kantor dan sebagai wahana pertemuan dengan ribuan penggemarnya. Semoga si duda diracun orang. Ya. Seberapa jauh kepergian Galang itu menjadi kehilangan Anda? Ya, saya kehilangan. Katanya Anda sempat guncang dan termasuk lama. Anda seakan-akan melarikan diri dari hiruk pikuk musik. Apa yang Anda lakukan saat-saat kehilangan Galang? Lahir OI. OI itu orang Indonesia. Oh iya, bukan orang Indonesia. Jadi saya banyak teman-teman yang saya tahu mukanya, tapi nggak hafal namanya. Kadang-kadang, Bang, oi, ya itu. Saya kan kalau manggil, waduh siapa namanya? Tapi saya tahu karena sering ke rumah gitu. Cuman nama saya nggak. Akhirnya, oi, ya udah, oi. Jadi Anda merefleksikan kehilangan Galang itu dengan menggalang ormas, anak-anak, dan Anda menganggap Anda adalah ayah dari anak-anak itu. Iya. Tapi ada yang mengatakan Galang coba-coba mengkonsumsi obat-obatan karena Anda juga pernah mengkonsumsi obat-obatan terlarang. Seberapa jauh kebenarannya? Jauh. Benar, ya, saya jauh. Untung Yos banyak bantu saya. Teman-teman OI juga banyak menyadarkan saya. Falsmania juga, pers juga itu, buat keluarga saya, teman-teman. Berapa lama Anda tenggelam dalam urusan narkoba ini? Ada lama ya, dari 7980. Hey Mr. Geler, lo tega mata gua kok nggak bisa melek. Itu generasi banyak yang frustasi. Itu ya. Nah, ada yang mengatakan bahwa Anda sangat menyesali kehilangan Galang karena Anda merasa belum tuntas sebagai seorang bapak. Iya, karena Galang ngomong, wah papa tuh kecil gitu. Saya ingin menunjukkan besar saya sama dia, tapi belum sempat. Bukan Seberapa besar peran istri untuk menguatkan Anda? Oh besar dia. Dia besar. Dia itu kalau nggak cengeng dia itu nggak cengeng. Jadi Anda lebih cengeng dari istri ya? Iya. Anda kok jujur sekali ya? Oke. Kalau gitu kita tanya langsung ke istri. Pertanyaan yang paling saya suka dan saya selalu ulang-ulang adalah mengapa Anda mau kawin sama Iwan? Yang pasti karena waktu saya kuliah, karena waktu itu ya masih jelas masih ganteng tadi. Terus kalau buat saya mungkin karena waktu itu Iwan pernah menyerahkan kepada saya sebuah demo dan saya dengerin. Waktu itu saya kuliah di IKJ. Anda nggak kenal siapa dia? Enggak, saya nggak kenal, saya nggak pernah tahu. Iwan pernah tanya, tahu nggak dia siapa gitu, saya nggak tahu. Rupanya GR. Anda nggak ngetop Anda. Waktu Anda dengarkan? Ya, begitu saya dengerin sekali, dua kali, saya pikir orang ini baik banget ya, seumur, ya artinya waktu itu saya kenal, saya lebih tua 1 tahun daripada Iwan, dan saya pikir dia sangat memperhatikan hal yang waktu itu kan lagu-lagunya beda ya. Kalau saya denger lagu yang masa saya kuliah tuh nggak ada yang kayak Iwan gitu, jadi saya pikir pasti baik. Nah, kalau lihat perjalanan hidup Iwan tadi, tidak semua perempuan bisa bertahan. Karena tadi ada ancaman, teror, apalagi jiwanya suka mengkritik, ya. Apa yang membuat Anda bisa bertahan berada di samping seorang Iwan? Sekian puluh tahun saya bersama Iwan, pasti saya punya tekad untuk mewujudkan satu keluarga yang jangan kawin cerai mungkin,
karena memang itu yang dalam satu kehidupan saya lihat begitu banyak, kebetulan ibu dan bapak saya juga berpisah, dan mungkin ada satu tekad yang ingin saya buktikan, terus kita ya menjalani itu semua. Kalaupun ada, saya udah tekad saya harus ada di samping Iwan sampai insya Allah ajal menjemput gitu. Jadi saya pikir itu menjadi tekad saya biasanya. Ketika Galang pergi, itu kan saat yang berat tentu bagi Anda sebagai ibu. Tapi bagaimana Anda membesarkan hati Iwan sehingga dia bisa kembali bangkit untuk menjalani hidup? Saling menguatkan sebenarnya, bukan saya yang menguatkan Iwan. Sebenarnya saya dan Iwan saling menguatkan bersama Cikal, karena kita semua kehilangan. Kita selalu liburan kemana-mana berempat gitu ya. Jadi pasti sangat kehilangan kan kayak gitu. Sebenarnya saya nggak suka kalau ditanya, soalnya pasti pengen nangis juga nih saya. Waktu Galang lahir, Anda menyanyikan atau menciptakan lagu dan kemudian menyanyikannya Galang Rambu Anarki. Apakah Anda masih menyanyikan lagu itu sampai sekarang? Masih, kadang masih. Bisa Anda nyanyikan sedikit nggak bait Galang Rambu Anarki? Satu-satu. Galang Rambu Anarki, anakku, lahir awal Januari, ya, menjelang pemilu. Galang Rambu Anarki, dengar trompet tahun baru menyambut. Nama asli Iwan Fals adalah Virgiawan Listanto. Jadi harusnya kan Anda dipanggil Tanto. Ya. Tapi kenapa sampai nama Anda menjadi Iwan Fals? Di Bandung ada teman saya, Serumah Engkus namanya. Dia pegawai pekerja bengkel, montir motor. Kemudian karena dia di bengkel itu kan banyak orang datang di bengkel. Selalu dengar cerita-cerita, oh di sini ada hajatan, di sini ada hajatan, bla 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 banyak gitu. Terus dia ngabarin saya, oh di daerah sini ada orang kawin, sumbang, nyumbang, Jadi, oh jadi dia kayak manajer Anda gitu ya? Kayak gitu. Anda umur berapa waktu itu? Saya SMP. Jadi sebenarnya kita udah cari Pak Engkus ini ada di daerah Bandung. Cuma kita ajak di sini, beliau tidak bisa hadir, jadi dia titip surat ini. Dia bilang sampaikan aja, pokoknya tak kasih aja naskah ini. Iwan pasti ngerti. Judulnya Beduk Maghrib. Coba, kira-kira coba improvisasi kata-kata yang perlu disampaikan. Ya cepat sembuh kan. Dan karena Mang Engkus sudah sembuh, maka kita hadirkan di studio ini. Sakit katanya. Ya biasa. Oke, Mangkus, terima kasih banyak sudah hadir di acara Kick Candy ini. Silakan duduk, Mangkus. Kenapa dulu Anda kasih nama Iwan Fals? Dulu itu waktu di Gedung Merdeka ceritanya. Pas perpisahan Semea 2 kalau nggak salah, mau nyumbang lagu susah sekali. Waktu itu MC-nya tuh Rudi Jamil ya. Wah, udah aja sebenarnya kalau main, soalnya waktunya sedikit. Satu lagu, ya biarin. Terus berupa apa? Saya bilang gitar solo. Jadi Anda yang nawarin dia ke Rudi Jamil? Iya, ke Rudi Jamil. Kok berani Anda? Ya. Kok berani? Oh, manajer. Rudi Jamil waktu itu agak keberatan. Dia tanya, apa? Terus jawab apa warna musiknya? Saya bilang gitar solo lah, solo gitar. Terus? Namanya, terus nanyain, apa namanya? Bingung saya. Ah, udah aja Iwan Fals. Iwan Fals. Udah gitu, oh iya ya, tapi ingat cuma 2 lagu paling banyak. Ya, waktu itu main sama Rolis ya. Rolis. Nah, ke belakang, ada panggil sebenarnya.
Nanti kalau ada yang manggil Iwan Fals, cepet ke depan. Terus dia bilang, kenapa mesti Iwan Fals? Ya biar nggak ada yang Bagaimana Anda melihat Iwan Fals sekarang? Bangga aja. Dia udah jadi musisi besar. Apalagi sekarang udah jadi haji ya. Jangan jadi haji kabrur. Jadi Anda bangga pernah menjadi manajer Iwan Fals ya? Padahal saya nggak pernah merasa jadi manajer. Tapi dulu dapat honor nggak? Dibagi nggak? Dulu boro-boro dapat honor, paling dikasih juga pisang ya. Di Pagarsi ya? Ya. Di Pagarsi, jadi di Malangbong juga pisang. Pisang. Baik. Nah, kalau banyak juga orang mulai melihat Anda dalam usia kemudian sudah berubah, apalagi ketika ada sebuah album yang Anda terbitkan judulnya 50-50, 50-50 atau separuh-separuh, yang kemudian katanya lebih berbau cinta ketimbang kritik sosial. Ada yang bilang Iwan sudah berubah. Saya nggak merasa berubah, dan itu saya mau begitu memang. Bukan ini pengen ini, tapi memang banyak orang nulis seperti itu. Iya, merasa dengan album ini Anda ditambah kemudian ini, ditambah yang masuk televisi promosinya lagu-lagu cinta. Jadi ada kesan bahwa Anda sudah berubah. Seperti itu mungkin ya. Saya nggak tahu. Iya. Jadi kalau kita bicara dulu Anda kritis terhadap Orde Baru dengan mengeluarkan lagu-lagu yang sangat kritis terhadap kondisi yang ada. Apakah dalam album Anda yang akan datang, karena Anda akan mengeluarkan album baru, Anda tetap kritis menyikapi apa yang terjadi di... Ya, kalau memang itu menjadi cap saya, menjadi cap saya ya. Kalau itu memang bahasanya kritis itu ya saya saya begini aja gitu. Saya penyanyi biasa aja gitu. Nonton acara kamu kan, kadang-kadang wah jadi inspirasi juga buat saya. Saya selalu terharu melihat acara-acara yang mengangkat kayak perjuangan-perjuangan apapun itu, sehingga memotivasi. Itu kan luar biasa. Kalau konteksnya Indonesia, 200 juta orang perlu dimotivasi dengan cerita, maaf, Pak Sugeng mungkin dengan... Ya, hari ini kita kedatangan tamu istimewa Sugeng Siswo Yudono dengan 1000 kaki palsu gratisnya. Coba Sugeng berdiri. Bagi Anda yang baru saja mengikuti acara ini, belum sempat menonton, mendengarkan tadi bagaimana Iwan Fals menjelaskan persoalan-persoalan dalam kehidupan dia, juga istrinya Iwan Fals, maka Anda bisa membacanya di Media Indonesia Minggu. Kalau biasanya saya membagikan buku, hari ini saya ingin membagikan VCD artis original, yaitu Iwan Fals dalam albumnya 50-50. Ini untuk Anda semua yang ada di sini. Dan bagi Anda yang berada di rumah, jangan khawatir, Anda juga bisa memiliki album ini dengan mengakses ke Kick Andy. Di ujung acara ini, Anda akan menyanyikan satu lagu yang Anda ambil dari album terbaru. Ya. Judulnya apa? Aku Menyayangimu. Apa arti lagu ini buat Anda? Itu Gusmus Kiai Haji Mustafa Bisri pada saat Amerika serang Irak itu, dia bikin puisi itu. Kemudian di acara yang berhubungan dengan peristiwa itu, dia di hadapan orang banyak bilang bahwa syair ini akan saya serahkan sama Iwan. Saya dengar itu dari belakang panggung, kaget saya. Wah, Gusmus panggil nama saya. Saya langsung lari ke panggung, ambil itu, dan Anda jadikan lagu. Baik, bagaimana kalau kita simak Iwan Fals dengan Aku Menyayangimu. Aku menyayangimu
karena kau manusia. Tapi kalau kau sewenang-wenang pada manusia, aku akan menentangmu karena aku manusia. Aku menyayangimu karena kau manusia. Tapi kalau kau memerangi manusia, aku akan mengutukmu karena aku manusia. Aku menyayangimu karena kau manusia. Tapi kalau kau menghancurkan kemanusiaan, aku akan melawanmu karena aku manusia. Aku akan tetap menyayangi karena kau tetap manusia. Karena aku manusia, aku akan tetap menyayangimu karena kau tetap manusia. Karena aku manusia. Tak mau terlibat segala macam tipu menipu. Aku tak mau terlibat segala macam omong kosong. Aku mau wajar-wajar saja. Aku mau apa adanya. Aku tak mau mengingkari hati nurani. Luar biasa.